kita memetakan. Nah, ini sewaktu-waktu memang kembali lagi seperti erupsi 2000 bisa. Gitu, karena ya mulai dari proses magma tadi itu ada prosesnya yang bisa menyebabkan terjadinya erupsi besar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di KSP Talk. Kita ketemu tamu istimewa, yaitu beliau Ibu Hani Humaidah, adalah Kepala BPPTKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Bu di KSP Talk. Suatu kehormatan bagi saya Ibu bisa rawat di sini. Sama-sama Bu, saya juga merupakan satu nilai yang luar biasa ini buat saya diundang Ibu di sini untuk bincang-bincang dengan Ibu. Terima kasih Bu. Ibu, terima kasih. Saya ingin mengetahui lebih banyak khususnya mengenai Gunung Merapi. Selain kemerapian, jika nanti ingin tahu, Ibu bisa ceritalah pengalaman Ibu, perjalanan Ibu mulai kecil dan dulu punya cita-cita apa sehingga sampai sekarang menjadi Kepala BPPTKG ini. Nah, kalau bicara masalah saya, sebenarnya saya ini dari kota kecil Bu, lahir di kota kecil, kota Kediri, di Jawa Timur ya. Tentunya kalau orang tahu Gudang Garam ya, yang terkenal seperti itu. Kemudian saya dari SD, SMP, SMA itu di sana Kediri itu kan. Terus kemudian kuliah di Yogyakarta. Waktu itu saya ambil jurusan kimia, jurusan kimia, mungkin sama dengan Ibu ya, di UGM. Kemudian setelah itu saya SMA-nya SMA 2, SMP Negeri 4 Kediri, SMA Negeri 2 Kediri, S1-nya di UGM, di jurusan kimia. Kemudian saya sebenarnya sebelum ke sini saya bekerja di Lemigas Bu, Lembaga Minyak dan Gas Bumi. Jadi pusat penelitian minyak dan gas bumi di Jakarta, kantornya di Cipulir. Kemudian setelah itu suami dipindah ke Jogja, ya otomatis saya ngikutin suami lah. Yang masih satu departemen, satu di bawah waktu itu masih Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, ya sekarang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Itu hanya di BPPTKG ini. Nah, kemudian saya pindah ke sini mulai tahun 2001. Nah, kemudian pada saat di di Jakarta tadi di Lemigas itu saya mengambil pendidikannya S2 itu di UK di Inggris, jurusannya Chemical Instrumental Chemical Analysis, jadi di Geoscience gitu. Nah, dari situ kemudian saya setelah pindah ke sini, artinya saya di sana menangani gas alam, natural gas. Terus kemudian pindah ke sini, pindah ke gunung api. Gunung api utamanya karena background saya adalah kimia, saya masuk ke bagian geokimia. Nah, saya juga lebih concern ke gas gunung api awalnya seperti itu. Kemudian dari sini saya terus mengembangkan diri, belajar. Kemudian saya diberi kesempatan untuk mengambil S3. S3 saya kembali lagi ke kampus UGM, tapi saya dapat kesempatan research, beasiswa riset untuk mahasiswa doktoral itu di Kyushu University, jadi di Jepang. Yeah. Pertanyaan selanjutnya Bu, mau nyuwun pirsa pada Ibu, bagaimana Ibu melihat Gunung Merapi? Di Gunung Merapi itu bagi orang Jogja kan ada nilai filosofinya. Adanya Gunung Merapi, ada Tugu, ada keraton, dan juga ada Laut Kidul. Ini secara pribadi Ibu melihat Gunung Merapi ini sebagai apa? Nilai filosofinya bagi Ibu? Jadi gunung itu ibaratnya, kalau saya sih mengibaratkan seperti anak itu ya. Nah, bagaimana kita menyelami anak ini itu kan dengan harus tahu nih anak kita kan ada macam-macam karakternya. Nah, sehingga di sini kita harus menyelami juga
karakter Gunung Merapi ini seperti apa sih? Nah itu dari situlah kita melihat atau memahami sehingga kita bisa bertindak dengan tepat. Nah ini untuk filosofi dari Gunung Merapi itu sendiri seperti itu. Bisa bercerita sedikit Bu, bagaimana di antara gunung-gunung Merapi yang lain, khususnya Gunung Merapi di Kabupaten Sleman? Jadi Gunung Merapi ini merupakan suatu gunung api yang sangat aktif. Bahkan mungkin semua udah tahu ya bahwa Indonesia punya gunung api yang sangat banyak. Ya, salah satunya Gunung Merapi yang sangat aktif. Indonesia terkenal dengan Ring of Fire-nya. Merapi ini adalah salah satu gunung yang aktivitasnya sangat aktif gitu ya. Termasuk salah satu gunung api teraktif di dunia itu ya. Dan juga Gunung Merapi ini sudah dicanangkan oleh UNESCO sebagai laboratorium alam gunung api dunia, sehingga memang para ahli ini banyak sekali yang mempelajari gunung api Merapi ini. Ini juga ada satu kelebihannya, sehingga kita bisa tadi memahami, mengetahui kelakuannya seperti apa gitu ya. Itu karena referensinya cukup lengkap ya, sehingga kita tahu karakter Gunung Merapi itu seperti apa gitu. Jadi karakter Merapi ini tipe letusannya tuh sangat macam-macam. Ada 5 tipe letusan Gunung Merapi. Bahkan 3 letusan terakhir ini tipenya berbeda. Tahun 2006 berbeda dengan 2010, berbeda dengan 2018 dan berbeda dengan yang sekarang, malah 4 ya. Tapi yang sekarang adalah ada kemiripannya nanti dengan 2006. Ya. 2006 kita tahu ini adalah khasnya Merapi, di mana Merapi ini mempunyai pertumbuhan kubah lava, kemudian ada awan panas gitu ya, ada awan panas, guguran lava. Nah, ini adalah karakternya Merapi yang secara umum ya. Tapi ada yang 2010 yang erupsinya sifatnya eksplosif ya. Eksplosif itu adalah di mana aktivitasnya itu didominasi adanya gas vulkanik. Nah, sehingga dengan konten gas yang tinggi ini maka proses erupsi itu menjadi letusan yang besar gitu ya. Nah, letusan besar ini kalau kita bicara Volcano Explosivity Index atau jadi skalanya eksplosivitas atau skalanya erupsi suatu gunung api itu ada 1 sampai 8. Nah, untuk Merapi ini adalah 4, yang 2010 itu adalah skala 4. Nah, itu sama kejadian seperti 2010 itu terjadi di Gunung Merapi persis itu di tahun 1872. Jadi sekitar 130 tahun yang lalu. Ya. Nah, ini dengan mengeluarkan material lebih dari 100 juta meter kubik, kemudian membentuk kawah itu dengan diameter 400 meter dengan kedalaman 100 sampai 150 meter. Nah, ini kawah yang sekarang ditumbuhi dengan aktivitas yang sekarang ini, yang di tengah 2020 yang di tengah itu. Kemudian karakter atau tipe erupsi yang lain itu adalah seperti tahun 2018 bulan Mei ya. Nah, di situ disebut dengan tipe freatik. Nah, dia hanya dipengaruhi karena adanya proses uap. Kan kalau ada jadi di Merapi itu ada namanya aquifer. Jadi air yang di lapisan-lapisannya ada pemanasan dari dalam membentuk uap, itulah yang menyebabkan terjadinya erupsi yang sifatnya freatik seperti tahun 2018. Kemudian di tahun 2018 itu Mei 2018 bulan Agustus muncul kubah lava. Kemudian ada juga guguran lava dan juga awan panas. Lah itu tipe erupsi sebenarnya yang seperti tahun 2006 tapi kecil karena memang kapasitasnya atau volumenya kecil. Nah, kemudian terus berlanjut dengan erupsi-erupsi yang eksplosif itu sampai sekarang mulai tahun 2020 kemarin Januari erupsi Merapi itu adalah sifatnya evosif. Nah,
Evosif. Jadi tidak eksplosif seperti tahun 2010. Saya mau nyuwun pirsa bagaimana proses, kan kadang-kadang kan ada tahapan-tahapan. Bagaimana proses pemantauan Gunung Merapi yang dilakukan oleh BPPTG ini? Ini sekali lagi Merapi ini suatu gunung api yang sangat istimewa. Metode pemantauannya pun sangat lengkap, ya. Jadi paling lengkap di antara gunung api di Indonesia, tidak kalah dengan di Jepang, ya. Jadi mulai dari yang disebut dengan pemantauan seismik, jumlah seismometernya saja itu di Merapi ada 40 seismometer, ya. Ini berbeda dengan gunung api yang lain. Di Indonesia satu gunung api paling punya 4-5. Kemudian deformasi, namanya metode deformasi itu mulai dari ada yang namanya electronic distance measurement EDM, itu yang untuk mengukur kembang kempisnya tubuh gunung api. Kemudian ada yang nama GPS, kemudian ada tiltmeter. Kemudian ada pemantauan dengan geokimia. Ya, geokimia pun ini juga kita ada yang sistemnya telemetri. Jadi sistem telemetri sistem itu sensor kita pasang di di puncak. Kemudian secara otomatis data dikirim ke ke BPTKG. Ya. Terus kemudian ada juga secara visual. Visual kan sekarang udah CCTV kan udah bukan hal lagi yang udah sangat biasa ya. Nah, ini juga masyarakat juga bisa melihat secara langsung metode visual ini atau CCTV yang dipasang oleh BPTKG. Kemudian secara termal juga, jadi suhunya seperti apa itu juga sistemnya sudah telemetri. Kemudian yang terakhir adalah dengan drone, ya. Jadi pengambilan data-data itu dari udara, terus juga dengan satelit. Nah, ini sudah sangat lengkap metode pemantauan yang ada di Merapi ini. Gitu. Ya, terima kasih. Ternyata kalau bicara soal Gunung Merapi tidak akan habis-habis karena tadi karakternya saja mulai tahun 2006, 2010, 2018 sampai sekarang berbeda. Ini yang saya tanyakan, kalau akhir-akhir ini Bu, tahun-tahun akhir ini bagaimana karakter atau aktivitas Gunung Merapi Bu? Statusnya bagaimana? Jadi Gunung Merapi ya, ini kan rentetan panjang setelah erupsi 2010 ya. Tadi 2010 itu ada refratik tadi, itu merupakan, jadi 2010 kan magma dikosongkan nih. Magma dikosongkan, keluar semua kular. Terus kemudian magma mulai terisi dari dalam, mulai dari konduit dapur magma, kemudian konduit, kantong magma dan seterusnya. Ya, ini fenomena ini tuh tadi kita kategorikan atau kita fase-fase itu kita bisa deteksi berdasarkan data-data pemantauan tadi. Nah, kemudian mulai setelah Juni-Juli tahun 2020 itu kan ada eksplosif juga. Mulai bulan Agustus, September, Oktober itu terus aktivitasnya mulai menaik. Jadi dari data-data tadi, mulai dari EDM-nya, mulai dari seismisitasnya, kegempaannya, itu ada indikasi adanya kenaikan aktivitas, sehingga kita menaikkan status menjadi siaga pada tanggal 5 November tahun 2020. Ya. Terus ini terus berjalan dan akhirnya waktu itu kita masih menduga karena apa? Erupsinya eksplosif, ada eksplosivitas di situ karena data-data jumlah kegempaan itu mirip sekali dengan 2010, tetapi ada bedanya, tidak ada yang namanya vulkanik dalam. Jadi sumber dalam itu tidak ada. Ini yang membedakan. Sehingga waktu itu kita antisipasi kalau ada terjadi erupsi sifatnya eksplosif. Ternyata erupsinya bersifat evosif tahun 2021 tanggal 4 Januari. Nah, ini juga masih terus berlangsung sampai sekarang ya. Jadi masih ada guguran lava, masih ada awan panas dan sebagainya. Lah ini yang harus terus kita waspadai. Ini Mandali nih Bu ya, tapi Mandali ya. Ya, jadi Mandali tapi tetap tinggi ya. Tinggi tetapi kalau saya bilang stabil tinggi. Nah, itu. Ini yang harus terus kita
istilahnya masyarakat ini harus juga waspada dengan aktivitas yang seperti ini. Jangan sampai lengah lah, karena itu sudah lama Bu, ini kok lama yo, gak rampung-rampung yo. Ya ini yang kadang-kadang kita harus itu tadi terus mengingatkan lah bahwa Merapi ini masih punya potensi untuk erupsi. Gitu. Khususnya di Merapi ini kan punya juru kunci sekarang yang turunannya adalah anaknya Mbah Marija. Apa ada hubungan, apa koordinasi seandainya nanti kita mengetahui bahwa Merapi akan meletus seperti tahun 2010? Sekarang sudah zamannya teknologi, koordinasi juga sudah lebih terbuka, komunikasi lebih enak gitu ya, dengan adanya teknologi ini tadi, sehingga beberapa waktu lalu itu juga yang juru kunci sekarang Mbah Asih ya, Mas Asih ya, Mas Asih ini juga berkoordinasi dengan kami. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi kami terus melakukan koordinasi, jadi tidak hanya dari sisi budaya, tetapi kita juga dari teknologi masih harus juga terus dikoordinasikan gitu. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Saya kira 2010 ini membawa hikmah yang luar biasa buat kita semua ya, pembelajaran yang luar biasa ya. Ini tentunya ke depan pastilah koordinasi dan juga misalnya waktu akan melakukan suatu acara labuhan itu pun juga memberikan mengkomunikasikan dengan kami ya. Jadi ini suatu hal yang sangat bagus ya. Sebelum melakukan acara itu mereka menanyakan, Bu, kondisi Merapi seperti apa? Nah itu. Jadi artinya saya bilang kadang tetapi tetap tidak dalam jarak yang kita tentukan gitu ya, karena potensi bahaya namanya alam sewaktu-waktu memang bisa terjadi yang mendadak seperti itu, sehingga potensi yang sudah kita hitung ya tadi dari data-data itu kan kita menghitung nih potensinya berapa ya, nah betul. Ini volume kubalapa berapa, arahnya kemana, dari data-data itu bisa kita baca ya, walaupun tentunya tetap ikhtiar dalam artian itu tadi ya, termasuk seperti budaya doa dan sebagainya itu tetap harus dilakukan ya. Jadi artinya dari dua sisi lah kita melakukan. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Pertanyaan terakhir. Bagaimana mitigasi bencana saat ini? Mitigasinya bagaimana? Jadi kalau kita bicara masalah mitigasi Bu ya, mitigasi itu dilakukan mulai dari pra bencana, terus kemudian pada saat terjana dan pasca bencana. Nah ya, pra bencananya seperti apa? Jadi kita pertama membuat salah satunya adalah peta KRB, peta kawasan rawan bencana. Nah peta ini juga merupakan cerminan sejarah erupsi itu seperti apa ya, sehingga kita tuangkan dalam peta tersebut, karena siklus tipe erupsi itu tadi ini kembali lagi ke sana lagi ya, seperti tadi yang 2006 sebenarnya antara tahun 90-an 92 mulai dari tahun sebelumnya ya, tahun 30 60 61 erupsi 30, kemudian tahun 70-an 80-an terus itu kan ya, sampai ternyata erupsi besar kembali terjadi itu kan. Nah ini artinya bahwa kita memetakan, nah ini sewaktu-waktu memang kembali lagi seperti erupsi 2000 bisa gitu, karena ya mulai dari proses magma tadi itu ada prosesnya yang bisa menyebabkan terjadinya erupsi besar itu. Terus kemudian sehingga peta KRB ini sangat kita perlukan. Kemudian edukasi kepada masyarakat ini harus terus kita lakukan ya, karena kesiapsiagaan tentu penguatan kapasitas masyarakat itu adalah harus terus kita lakukan gitu ya. Kemudian pada saat bencana itu apa yang harus kita lakukan, aktivitas naik itu ya tadi dengan pemantauan gitu kan ya, dengan pemantauan, kemudian sosialisasi, koordinasi dengan semua instansi yang ada itu sangat penting. Jadi itu semua merupakan bagian dari proses mitigasi bencana gunung api itu. Jadi kalau semuanya berjalan otomatis
kesiapsiagaan sangat berjalan dengan baik, masyarakat kuat menghadapi bencana sehingga kita hidup harmoni bersama Merapi. Terima kasih ya. Inilah pengetahuan yang berharga sekali. Semoga dengan bertemunya kita dengan Bu Hani ini bisa bermanfaat untuk khususnya di KSP Talks. Mari kita belajar, apapun kita gali, khususnya pada hari adalah menggali mengenai Gunung Merapi dari beliau yang berpengalaman, yaitu Bu Hani. Terima kasih Bu Hani, sukses selalu dan kita berdoa bersama-sama. Semoga Merapi Mandalin saja. Amin. Kita bersama-sama untuk saling komunikasi, koordinasi supaya Sleman tetap aman damai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.